Selamat sore, selamat datang kembali dalam acara Tax Live Direktorat Jenderal Pajak. Kalau sore-sore paling enak ngobrolin pajak itu memang di Tax Live, menginspirasi, mengedukasi. Obrolan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang belakangan ini ramai diberitakan di dalam beberapa media, yaitu mengenai batasan waktu tarif PPh final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, atau yang lebih sering disebut dengan tarif PPh final 0,5% untuk UMKM. Nah, mungkin kawan pajak pernah membaca nih salah satu berita tentang tahun depan UMKM bakal kena pajak normal, tidak 0,5% lagi. Atau berita yang menyampaikan informasi bahwa tahun depan tarif pajak UMKM balik normal kembali. Nah, agar tidak terjadi kesalahan persepsi mengenai batasan waktu penggunaan tarif PPh final 0,5% ini, maka di dalam Tax Live sore hari ini, kami akan membahas mengenai bagaimana pengaturan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Untuk memudahkan penyebutannya, kita sebut aja dengan sebagai pelaku UMKM. Dan karena Tax Live kali ini membahas mengenai tarif pajak yang dikenakan untuk pengusaha UMKM, dalam Tax Live kali ini telah hadir salah satu UMKM binaan Direktorat Jenderal Pajak. Di sini sudah ada Mbak Jihan. Selamat sore Mbak Jihan. Selamat sore, bagaimana Mas Zoki? kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Halo, mungkin kawan bisa pajak. menyapa kawan pajak semuanya nih, Kak Jihan nih ya. Halo kawan pajak, semoga semuanya sehat selalu. Jadi bisa stay tune di Tax Live-nya DJP. Oke, selamat sore, semoga sehat selalu ya. Kita lihat di sini nih ada Yolanda Laus ya. Jadi memang selamat Halo. sore Kak Yolanda di sini. Ada juga di sini SH Ronald juga. Selamat sore, selamat mengikuti Tax Live sore hari ini ya. Siap. Oke Mbak Jihan, kita mulai nih akan kita bahas mengenai Tax Live mengenai tarif final 0,5%. Nah Mbak Jihan nih, sebelum kita bahas mengenai intinya mengenai tarif pajak UMKM nih, yang tadi disebutkan di awal tadi ya 0,5% ya, mungkin Mbak Jihan boleh ceritakan dulu nih. Tadi saya perkenalkan kepada kawan pajak, Mbak Jihan ini merupakan salah satu UMKM binaan Direktorat Pedomas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak nih ya. Betul banget. Jadi apa saja nih yang didapat Mbak Jihan ya, atau ilmunya yang didapatkan selama menjadi UMKM binaan Direktorat Pedomas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak? Siap. Jadi aku awalnya itu binaannya Masyarakat Ekonomi Syariah. Itu Ya. dari DJP yang berkolaborasi dengan DJP membuat program yang disebut BDS atau BDS. Business Development Service ya Kak Iya, ya. benar sekali. Nah itu banyak banget tuh Ya. pelajaran yang kita dapat, apalagi untuk startup atau UMKM pemula. Di Oke. situ kita diajarin branding, product management, marketing juga, fotografi, Oke. sorry. Fotografi ya. Terus abis itu pembukaan sederhana. Pembuka sederhana, baik sekali. Artinya di sini Direktorat P2 Humas nih ya, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak juga membina UMKM di sini ya, diajari banget. juga mulai dari produksinya bagaimana yang Betul. lebih baik, bagaimana ke pengemasan yang lebih baik tuh Betul ya, banget. pemasaran termasuk digital marketing ya. Betul banget, jadi banyak banget ilmu yang dipelajarin di binaan Oke, ini. tujuan untuk mengembangkan usaha dari UMKM tersebut. Betul banget. Nah, syukur alhamdulillah jika memang sudah berkembang nih, kalau sudah punya usaha, jangan lupa kita juga harus aware dengan kewajiban perpajakannya. Betul. Jangan sampai kita punya usaha tapi kita lupa nih kewajiban perpajakannya nih ya. Nah, gimana nih urusan perpajakan usahanya Mbak Jihan nih, lancar kah? Alhamdulillah lancar, semoga Alhamdulillah. lancar terus ya. Alhamdulillah. Kita udah memang waktu tahun lalu pada saat pembinaan Ya. diajarkan juga pembayaran pajaknya. Nah pada saat itu tarif 0,5% ya Kak. Oke, iya benar sekali. Itu tuh perhitungannya juga Perhitungan. mudah banget. Iya, Terus benar sekali, menurut mudah. aku, misalkan contoh kita omsetnya 10 juta let's say Iya, ya 10 per juta bulan. ya. Contohnya 10 juta omsetnya 1 bulan ya. Ya, misalkan Oke. kita ambil contoh random aja nih. Iya. Misalkan UMKM 10 juta, Iya. terus abis itu kita harus bayar pajak sekitar 0,5%. Benar. 0,5%. 0,5%. Itu yang menurut aku nggak berat banget gitu ya. Gitu Maksudnya ya? itu ringan banget. Dan aku sadar juga program ini ternyata disupport banget sama pemerintah. Benar. Jadi yang
Alhamdulillah ringan banget. dan mudah. Betul Itu banget. intinya ya. Tuh ringan dan mudah, Iya. catat ya Kak ya. Iya. Betul. Terus kayaknya aku banyak pertanyaan juga sih nanti untuk Oke. Kakak ya. Nih kayak aku udah nyatet nih pertanyaannya Oke, semuanya boleh nanti untuk kita Kakak bahas ya. Siap. Siapa tahu nanti pertanyaan mewakili pertanyaan dari kawan pajak yang Betul. ikuti tes live ya pada sore hari ini. Tuh. Nah, benar sekali ya kawan pajak. Jadi memang untuk UMKM memang ada perlakuan istimewa ya. Jadi memang untuk pengusaha ya di sini pelaku usaha ya. Omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun ya, maka diberikan tarif istimewa yaitu tarif sangat rendah 0,5% dan bersifat final gitu ya. Nah, kita juga di sini juga untuk UMKM nih ya yang merupakan wajib pajak orang pribadi seperti Kak Jihan di sini ya. Iya. Juga diberikan insentif nih sebenarnya ya Kak Jihan ya. Enak banget ya. Iya, sudah diberikan kemudahan gitu ya, tarifnya paling rendah, Betul. masih diberikan insentif. Insentifnya berupa kalau sampai dengan omset 500 juta ya tidak perlu bayar pajak Betul tuh, aku baca juga sih sempat Iya. kalau omsetnya per tahun ya Kak ya berarti ya. per tahunnya. Itu belum sampai 500 juta itu masih free pajak. Free pajak. Jadi anggap saja nih omsetnya nih masih baru mulai usaha nih Kak Iya, Jihan. betul. Kemudian omsetnya masih baru bulan November nih, baru bulan November di atas 500 juta. Nah, Iya. setelah di atas 500 juta itulah baru nanti wajib berkontribusi kepada negara. Oke. Dan ngitungnya tetap dari selebihnya tadi yang dikalikan 0,5%. Nah, itu harus di deep dive lagi nih pertanyaan Nah. perhitungan waktunya nih Kak. Benar, nih dan kayaknya ingat ya. hanya untuk UMKM ya, kalau kita nyebut UMKM ya mudahnya kalau di undang-undang namanya adalah pelaku usaha dengan omset tertentu ya, hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Gitu ya. Kalau badan nggak masuk di sini Iya, ya, iya. hanya untuk wajib pajak orang pribadi seperti kajian di Oke, sini. siap. Itu lebih murah daripada pajak sendiri Kak. Benar Lipat sekali. nih kita nih kalau pajak PPH ya. Kak. PPh-nya. Dan kalau kita ngomong pajak penghasilan nih ya, saya sampaikan bahwa memang pemerintah ini memberikan dukungan ya kepada UMKM di sini ya. Selain kemudahan tadi tarifnya juga yang paling rendah ya 0,5% di sini ya. Kemudian juga di sini diberikan insentif juga untuk wajib pajak orang pribadi ya. Untuk dengan omset tertentu di sini ya sampai dengan 4,8 miliar ya. Nah, kalau kita ngomong masalah tarif nih ya, kenapa saya ngomongnya bahwa tarif 0,5% itu istimewa? Kenapa nih Kak? Karena pada dasarnya nih, kalau kita melihat di undang-undang pajak penghasilan ya, kalau kita memiliki penghasilan ya, maka kita dikenakan pajak penghasilan ya, objeknya adalah penghasilan. Nah, penghasilan yang dihitung itu dari mana? Ngitung pajak itu pada dasarnya dari DPP, dasar pengenaan pajak. Oke. Itulah nanti yang dikalikan tarif. Oke. Dan tarifnya kalau untuk orang pribadi ya sesuai di pasal 17 nih. Oke. Kalau orang pribadi itu di pasal 17 ayat 1 huruf A, kalau badan usaha di pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke. Itu saja sebenarnya tarifnya ya kalau kita ngomong secara umum ya. Tarif paling rendah untuk wajib orang pribadi aja 5% Kak Jihan. 10 kali lipat ya. 10 kali lipat ini. loh itu. Itu hanya untuk penghasilan kena pajak, jadi nanti akan ada nih bagaimana menghitung penghasilan kena pajak. Kan tadi ngomongnya kita omset, tapi nanti akan ada bagaimana cara menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itulah nanti yang dikalikan tarif 5% untuk penghasilan 0 sampai 60 juta. Oh, baik. Hanya siap. 0,60 juta ya. Ya. Kemudian ada lapisan tarif lagi, namanya tarif progresif nih ya. Oke. Di atas 60 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. Dan seterusnya sampai dengan tarif paling tinggi 35% untuk penghasilan yang lebih dari 5 miliar dalam 1 tahun. Oke. Kak, jadi sorry nih, Ya. aku ada pop di my head nih, karena kan aku Iya. browsing-browsing juga nih Iya, ya. Kan? benar Kita sekali. punya usaha, terus kita browsing-browsing juga, Iya. mengklarifikasi berita lah istilahnya. Iya, benar sekali. Nah, katanya nih, Ya. pajak 0,5% ini, tarif 0,5% ini akan berakhir tahun depan ya Kak? Ya? Nah, ini bener nggak sih Kak? Nih berita ini bener nggak nih? Nah, jadi gini ya, kembali lagi nih ya, kalau masalah jangka waktu nih, Kak Ya. Dian ya. Memang kalau UMKM ini, kalau kita lihat nih ya, kalau menghitung secara umum, tarif PPh ini kan, saya sampaikan tadi, menggunakan pasal 17-nya. Ya. Tarifnya itu adalah tarif progresif mulai 5%, 15 sampai 35%. Nah, tadi saya sampaikan juga nih, yang dikalikan tarif itu adalah dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajak di sini. Oke. Nah, untuk menghitung penghasilan kena pajak ini kan memang
harusnya kan ngitungnya dari penghasilan omset ya, bruto ya. Kemudian dikurangi biaya-biaya, harga pokok penjualan, ya biaya-biaya lainnya. Kemudian didapatlah penghasilan kena pajak. Itulah nanti yang dikalikan tarif. Ini secara umum dulu ya, sebelum kita menjawab pertanyaannya dari Kak Jihan tadi ya. Nah, kemudian kalau kita menghitung penghasilan kena pajak, itu kan kita harus tahu nih sumber-sumbernya dari mana. Pastinya dari pembukuan dan dokumen-dokumen lain yang dipertanggungjawabkan. Pastinya berarti UMKM tersebut atau pengusaha tersebut harus menyelenggarakan pembukuan, kan gitu kan? Iya, betul. Nah, pastinya itu akan merepotkan gitu kan ya. Dengarnya aja udah repot nih, Kak. Kalau untuk yang baru mulai usaha, tetapi kalau yang sudah mulai usaha sudah lama, ya saya rasa udah belajar nih Kak Jihan ya. Udah biasa seperti itu. Atau di sini pengusaha itu bisa menghitungnya menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Kalau norma penghasilan itu ini ya, tinggal mengalihkan omset dikalikan nanti ada persentase, dihitung berapa penghasilan itunya. Nah, kalau orang pribadi nanti ada pengurang berupa PTKP dan lain-lain ya. Tapi itu pun tetap harus menyelarkan pencatatan seperti itu. Nah, di sini memang pemerintah ya pastinya memberikan dukungan ya pada dasarnya untuk penyelenggaraan pembukuan. Memang membutuhkan daya yang lebih besar di sini, effort yang lebih besar. Karena memang dibutuhkan waktu untuk belajar. Itu ya contohnya nih Kak Jihan mulai usaha nih. Bingung nih, pembukuan harus bagaimana karena saya konsennya pada usaha nih, gitu kan. Paham. Saya butuh waktu, saya pengen nih jadi wajib pajak yang patuh, ya yang baik, ya ikut kontribusi ke negara. Tetapi saya butuh waktu nih untuk belajar di sini. Nah, memang karena itulah pemerintah memberikan dukungan ya, diberikanlah kemudahan tadi. Ya diberikan tarif istimewa. Nah, itu dimulainya tahun 2013 sebenarnya. Tahun 2013. Tahun 2013 itu terbit peraturan pemerintah nomor PP 46 tahun 2013. Tarifnya untuk penghasilan ya bruto tertentu atau kita nyebutnya UMKM ya mudahnya ya. Kalau di undang-undang penghasilan bruto tertentu kita nyebutnya UMKM ini dikenakan tarif final 1%. Tarif final 1%. Kemudian dukungan pemerintah ditambah lagi di tahun 2018. Gitu ya. Di tahun 2018 terbitlah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ya yang tarif 1% tadi dipangkas menjadi 0,5%. Mantap banget. Nah, dari yang tanyakan kajian ini, tadi kira-kira tahun depan berakhir nggak sih tarif ini? Kan memang paling enak untuk UMKM ini yang ngitungnya sederhana ya, dari omset dikalikan 0,5% kajian ya, tinggal menjalankan pencatatan. Nah, memang tarif final ya yang istimewa ini 0,5% tidak berlaku selamanya. Jadi sampai kapan tuh Kak? Ya, ini karena ini memang yang hot nih ya Kak. Yang hot nih ya. Karena pada prinsipnya memang tarif pajak penghasilan adalah tarif yang diatur ya di dalam pasal 17 tadi. Dengan aja tarif progresif untuk orang pribadi dan tarif PPh badan, tetapi memang pemerintah di sini memberikan kesempatan ya bahwa memang untuk pelaku usaha sampai dengan omset tertentu yang kita masuk thresholdnya 4,8 miliar tersebut untuk belajar nih ya, untuk belajar dulu ya bagaimana menghitung pajak penghasilan dengan tarif umum dan juga memberikan kesempatan untuk belajar bagaimana menyelenggarakan pembukuan yang baik tekstual. Dan jika seandainya memang pelaku usaha ini saya memang mau memilih lah menggunakan tarif pasal 17 itu diperbolehkan. Kalau tidak defaultnya adalah menggunakan tarif final 0,5% ini. Catatannya omset tertentu sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, kita lihat di sini ya di dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini ya. Sebagaimana sudah diubah nih ya, ada penyempurnaannya di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022, disampaikan jangka waktu nih penggunaan PPh final 0,5% ini adalah 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi kajian adalah 7 tahun ya. Kalau kajian orang pribadi ya berarti 7 tahun. Oke, kemudian selain orang pribadi ini untuk badan ya, wajib pajak badan ya. Yang badan berbentuknya koperasi, kemudian CV, firma, kemudian BUMDes dan BUMDesma ya, itu adalah maksimal 4 tahun. Maksimal 4 tahun. 4 tahun. Kalau PT gimana? Kalau PT ya maksimal 3 tahun. 3 tahun. Jadi memang diberikan kesempatan ya, diberikan kesempatan untuk belajar dulu ya, untuk melakukan pembukuan dan jangka waktu 7 tahun, 4 tahun maupun 3 tahun tersebut ya berlaku dengan catatan selama penghasilannya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.
Nah, jika semua nih ya ternyata omsetnya contohnya nih Kak Jihan sebagai orang pribadi diberikan waktu 7 tahun ya. Ternyata tahun ketiga sudah di atas 4,8 miliar ya dalam 1 tahunnya. Maka Kak Jihan nanti menghitung pajaknya menggunakan penghitungan PPh secara umum menggunakan tarif pasal 17 tarif progresif tadi. Ya, atau mungkin omsetnya masih sama nih 4,8 miliar, tetapi waktunya sudah habis, gitu ya. Waktunya habis, contohnya sudah orang pribadi udah 7 tahun, CV semuanya sudah 4 tahun, PT sudah 3 tahun, maka ya wajib pajak tersebut tetap juga kembali ke penghitungan secara umum, penggunaan PPh secara umum. Hal ini dilakukan agar pelaku UMKM ya dapat menghitung pajaknya secara adil. Jadi mengikuti tahun perhitungannya. Iya, benar sekali ya? Pajaknya gitu. Nah, abis itu nih Kak, berarti kalau aku masih agak kurang nangkep nih ya, karena tentang perpajakan nih kita harus teliti lah ya, apalagi UMKM nih yang baru mulai kan kadang suka masih agak bingung nih ya. Iya. Kalau misalkan nih contoh ya Kak, kan aku baru mulai usaha tahun 2021. Aku dapat NPWP let's say 2020 ya Kak. 2020, oke. Terus di tahun depan nih omset aku di Agustus itu 4,8 M atau lebih dari itu. 4,8 di Agustus ya, 2024 gitu 2024. Ya. Nah, itu penghitungan di bulan berikutnya itu gimana tuh Kak? Ya, jadi benar ya, kalau seandainya ya memang disampaikan nih, tadi disampaikan di awal kalau memang yang waktunya tuh masih ada, tetapi karena omsetnya dia 4,8 miliar, maka harus berubah nih ke penghitungan pajak menggunakan PPh secara umum. Jadi contoh nih, Kak Jihan ini kan tadi sampaikan daftar NPWP di tahun 2020. NPWP. Kemudian menjalankan usahanya selama ini menggunakan tarif 0,5%. Betul. Dan diperbolehkan menggunakan sampai 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena orang pribadi tadi. Nah, kemudian ya biar tidak miss-nya informasinya nih ya, karena memang tarif UMKM 0,5% ini kan ada yang menyampaikan berakhir di tahun 2024. Nah, jadi disampaikan bahwa 7 tahun itu kan dihitungnya sebenarnya awalnya adalah dari peraturan pemerintah PP 23 tahun 2018 tadi ya diundangkan atau saja mendaftarkan diri menjadi NPWP. Nah, gitu. PP 23 tahun 2018 ini kan diundangkannya tahun 2018. Nah, 7 tahun kalau seandainya memang 2018 kajian sudah mendaftarkan NPWP untuk usahanya, maka ngitungnya dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti tahun 2025 kajian sudah harus menggunakan penghitungan PPh secara umum. Nah, karena berhubung Kak Jihan ini terdaftarnya di tahun 2020, maka ngitungnya bukan dimulai 2018. Ngitungnya adalah dimulai di tahun 2020 Kak Jihan. 2020. Jadi mulai tahun 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25, 26. Wah, masih ada 2 tahun lagi untuk belajar. Masih ada 2 tahun jadi ya. Jadi maksudnya di sini adalah 7 tahun. Sejak diundangkan ya PP 23 tahun 2018 atau sejak mendaftarkan diri milik NPWP jika memang pendaftarannya setelah diundangkan PP 23 tahun 2018. Aduh lega nih aku dengernya ya. Ini lega banget nih. Nah, masih ada 2 tahun berarti ya? Masih ada 2 tahun, harus belajar nih dalam waktu 2 tahun ini ya kan. Nah, berarti kalau misalkan di atas itu aku nggak kena pajak progresif berarti ya? Iya. Jadi nggak kena pajak progresifnya setelah 7 tahun ya pajak progresifnya ya. Nah, itu cara pembayarannya itu gimana sih Kak? Nah, cara pembayarannya ini ada 2 nih Kak Jihan. Jadi cara pembayarannya ada 2, bisa store sendiri nih Kak Jihan ya. Bisa store sendiri atau dilakukan pemotongan pihak lain. Contoh Kak Jihan dia transaksi dengan pemotong pemungut. Contohnya di sini ya, pemotong pemungut. Nah, agar contohnya ini jualan kepada instansi pemerintah contohnya. Kalau jual barang instansi pemerintah itu kan ada pemungutan PPh pasal 22. Kalau jasa ada pemotongan PPh pasal 23. Nah, karena Mbak Jihan sebagai pelaku usaha UMKM kita nyebutnya ya, karena penghasilan bruto tertentu di sini ya. Kak Jihan biasanya dipotong PPh entah itu PPh pasal 23 atau dipungut PPh pasal 22, tapi seharusnya Kak Jihan ini yang benar karena UMKM harusnya kan dibayarkan PPh final 0,5%. Nah, biar tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23, 21 atau pemungutan pasal 22, Kak Jihan saat transaksi dengan pemotong pemungut ya,
dari pihak lain tersebut, Kak Jihan harus menyampaikan surat keterangan sebagai wajib pajak penghasilan bruto tertentu sesuai PP 55 tahun 2022, karena yang terbaru kan PP 55 tahun 2022. Dan ya, pengajuannya mudah sekali Kak Jihan. Gimana tuh Kak? Dilakukan secara online. Semuanya sekarang serba online ya? Sekarang serba online. Nah, kita harus pergi kemana online nih? Oh, di JP online. Di JP online di situ nanti Kak Jihan bisa mengajukan secara online, bisa langsung mendapatkan surat keterangannya di situ. Kak Jihan bisa langsung print, bisa langsung disampaikan. Gitu. Jadi caranya juga pun mudah ya Kak ya, untuk para UMKM ini yang baru mulai usaha, yang baru starting juga. Iya, benar sekali. Oke. Ini aku ada pertanyaan apa lagi ya? Aku harus mengecek pertanyaan-pertanyaanku ini yang udah aku siapkan. Silakan. Nih. Iya, Kak Jihan. Ke Kakak nih. Tadi udah sampai kita cara pembayarannya. Cara pembayarannya. Ya. Daftarnya juga online. Terus mudah banget sekarang caranya. Iya. Tadi kalau misalkan di atas 4,8 itu dikenakan pajak progresif. Iya. Nah, ini juga yang perlu dijelaskan nih Kak Jihan ya. Semua tadi sampaikan Kak Jihan nih, tiba-tiba di bulan Agustus sudah di atas 4,8 miliar. Yeah. Bukan berarti nanti September Kak Jihan sudah menggunakan tarif PPh umum, tidak seperti itu. Oh, gimana? Contoh Kak Jihan baru milikan PP 2020. Yeah. Ya. Kemudian harusnya kan sampai 2026. Ya, betul. Nah, kemudian tiba-tiba di bulan Agustus, karena mungkin ada rezeki nih ya, omset Kak Jihan selama Januari sampai Agustus tahun 2024, omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar. Amin. Nah, kalau lebih dari 4,8 miliar, kalau seandainya memang Agustus lebih dari 4,8 miliar, bukan berarti nanti September langsung Kak Jihan berubah nanti penghitungnya, tidak seperti itu. Oh, enggak gitu. Tidak, tapi Kak Jihan meneruskan sampai akhir tahun pajak, sampai tahun 2024. Desember 2024. Jadi nggak langsung berubah gitu ya? Tidak langsung berubah sampai dengan, walaupun di Agustus sudah lebih dari 4,8 miliar, Kak Jihan tetap menghitung penghasilan ya, pajak penghasilan dari bulan September tadi tetap menggunakan tarif istimewa PPh final 0,5% tadi. Sampai dengan Desember tahun 2024. Baru nanti di tahun 2025, Kak Jihan baru nanti penghitungan pajaknya menggunakan tarif PPh secara umum pasal 17 tadi. Nah, cara menghitung penghasilan kena pajaknya kan tadi disampaikan bisa menggunakan pembukuan atau bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan itu tadi. Jadi itu perlu sampaikan ya, ini kawan pajak ya. Jadi bukan berarti omset tidak 4,8, bulan depannya langsung berubah, tidak seperti itu. Diselesaikan dulu tahun pajaknya. Baru tahun depannya berubah penghitungannya nanti menggunakan tarif PPh secara umum. Oh, tenang ya, kirain langsung bulan depannya langsung berubah gitu bayar pajaknya. Iya, seperti itu. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan Kak Jihan ya, mungkin kita menjawab ya pertanyaan dari IG Live nih ya. Ada pertanyaan dari IG Live ya. Kita sapa dulu nih kawan pajak nih. Siapa tahu mungkin ada pertanyaan yang sama Kak Jihan ya. Ya, betul. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Yolanda Luz ya. Selamat sore Kak Yolanda Luz ya. Selamat sore ya. Hai Kak. Bacanya di sana atau kita? Iya, dari sini ya. Kita coba sini. Jadi untuk usaha yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun masih tetap bayar 0,5% ya. Nah, sebenarnya kita lihat dulu nih ya, 3 tahun, 4 tahun, atau 7 tahun tergantung dari jenis usahanya. Kalau Kak Yolanda Luz ini ternyata usahanya bentuknya orang pribadi ya, tidak membuat badan, bukan CV, bukan PT, ya sampai dengan 7 tahun. Gitu ya, 7 tahun ini dihitung dari tahun 2018 kalau memang saat diundangkan PP 23 tahun 2018 itu sudah punya NPWP ya, dihitungnya dari tahun 2018, atau seperti Kak Jihan tadi ya setelah diundangkan PP 23 tahun 2018 contohnya baru memiliki NPWP 2020 ngitung 7 tahunnya dari 2020. Tapi kalau Kak Yolanda Luz ini ternyata memang ya bentuk usahanya berbentuk badan, contohnya berbentuk PT, ya maksimal adalah 3 tahun sejak memiliki NPWP tadi, Kak Yolanda Luz. Dengan catatan, selama penghasilan brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1
tahun. Lumayan Gitu. banget ya. Lumayan banget ya. Untuk kakaknya nih, jadi udah tenang ya Iya, sekarang ya. udah tenang ya. Lebih semangat lagi jadinya Iya, punya harus jawab ya usahanya. Kak Yolanda Lus ya. Betul. Oke, kita bacakan Pertanyaan berikutnya nih. Ternyata banyak nih. juga yang bertanya Iya, nih Kak seneng Jian. ya, jadi pertanyaan banyak ya. Iya, Tuh. kita memang. Mengklarifikasi berita nih yang pada Benar. searching. Oke, dari Anars TJN ya. Selamat sore Sore, ya. Kak. Kawan pajak Anars TJN. Pak mau tanya, kalau wajib pajak badan UMKM kan fasilitas cuma 3 tahun nih, fasilitas untuk tarif 0,5%. Nah, untuk tahun berikutnya misalnya omset di bawah 4,8 miliar, kena PPh berapa ya Kak? Nah, lihat dulu nih badannya ya. Kalau badannya bentuknya adalah PT ya memang adalah maksimal adalah 3 tahun. Nah, kalaupun tahun depannya lebih dari 3 tahun nih PT-nya tadi, tetap walaupun omsetnya masih tidak melebihi 4,8 miliar, maka nanti penghitungan pajaknya menggunakan tarif umum, menggunakan tarif PPh pasal 17. Tapi nggak usah khawatir nih kawan pajak. Seolah-olah tadi kan sampaikan nih tarifnya kok satunya 0,5%, satu mungkin tarifnya tarif 22% contohnya Iya, badan ya. betul. Ya banyak sekali, tapi kita lihat nih dasar pengenaan pajaknya tadi sampaikan Kak Jihan. Kalau tarif istimewa tadi kenanya 0,5% tapi dari penghasilan bruto. Oke. Ya, Ya. omsetnya langsung dihitung 0,5%. Memang tujuannya adalah kemudahan. Oh. Tetapi kalau tarif umum ini adalah dari penghasilan kena pajak. Oh, Jadi di sini kalau kita menghitung pajak penghasilan secara umum ya pasal 17, kita menghitung dulu penghasilan kena pajak. Cara ngitungnya adalah dari omset, dikurangi HPP, dikurangi biaya-biaya dan biaya lain-lain, ketemu penghasilan bersihnya, nanti ada ketemu penghasilan kena pajaknya, itulah nanti yang dikalikan tarif pasal 17. Kalau badan usaha ini ya dikenakan 22%, tetapi ada fasilitas pasal 31E. Ya nanti akan kita lihat ya pasal 31E ini akan dikenakan tarif separuhnya, Kak. Ya, tidak lagi 22%, tapi tarif separuhnya untuk penghasilan kena pajak, bagian penghasilan kena pajak sampai dengan 4,8 miliar. Nah, itu pertanyaan ketiga nih. Masih banyak pertanyaan banyak nih ya. banget Kita bacakan lagi ya. Kayak 30 menit nggak cukup ya. Nggak untuk cukup kita ya. sepertinya Banyak nih banget ya. di pertanyaannya nih. Ada pertanyaan lagi nih. Dari Oke, dari Subagia _ suka. Ya, Subagia _ suka nonton tes live jangan-jangan nih ya. Bagaimana HUBJ PPh OP yang hanya selama 7 tahun dengan batasan omset 500 juta per tahun? Mungkin maksudnya ini hubungannya ya, maksudnya ya. Jadi gini ya, Kak Subagia ya _ suka di sini ya. Jadi memang pada dasarnya itu antara jangka waktu tarif istimewa 7 tahun dan batasan omset 500 juta per tahun ini untuk pelaku usaha orang pribadi ini merupakan insentif yang berbeda. Yang satunya ini memang tarif final ya. Tarif final ya, tarif istimewa kalau orang pribadi penghasilan kotornya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun, dia boleh menggunakan tarif istimewa 0,5% tadi kan sampai dengan 7 tahun. Selama nggak lebih dari 4,8 miliar. Kemudian untuk wajib pajak pelaku usaha orang pribadi diberikan insentif lagi. Ya. Kalau dia sampai dengan omset 500 juta per tahun, dia libur bayar pajak. Kalau artinya kalau dia sampai tiap tahunnya nggak sampai 500 juta, ya berarti dia libur 1 tahun tersebut. enak Tapi kembali banget lagi nih ya, diberikan kepercayaan kepada wajib pajak nih ya. Jangan sampai omsetnya, wah saya ngakunya nggak sampai 500 juta. Padahal ini negara memberikan insentif agar pelaku usaha dapat juga berkontribusi kepada negara di sini Kak Jian. Karena itu sistem kita adalah sistem self-assessment. Jadi menghitung sendiri nih wajib pajaknya, berapa omsetnya, gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak nih pertanyaan? Masih ada satu lagi nih ya, pertanyaan Kak Jian. Nggak terasa nih ya. Dari Gehendra M. Selamat sore ya, kawan pajak Gehendra M. Jadi UMKM tahun 2024 pakai tarif yang mana? PP pasal 25 atau masih pakai 0,5%? Nah, pertanyaan ini bagus banget loh Kak. Bagus banget ini. Bagus banget loh. Gehendra ini ya. Nih, Oke, jadi ini ya. Jadi sampaikan di awal bahwa memang tarif ya 0,5% ini kan ada batas waktunya ya, tidak selamanya ya. Memang pada dasarnya pemerintah memberikan waktu untuk belajar. Nah, tergantung nih kalau
wajib pajak G. Hendra M ini, ya, contohnya wajib pajak orang pribadi, ya, orang pribadi kemudian sudah punya NPWP, sudah terbitkan PP 23 tahun 2018, maka dia boleh menggunakan tarif ya istimewa 0,5% sampai 7 tahun dihitung dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ya, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sampai tahun 2024. Jadi masih menggunakan tarif 0,5%. Kalau orang pribadi dengan syarat penghasilan brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Baru nanti di tahun 2025, ya, kalau memang sudah lebih dari 7 tahun, maka wajib pajak G. Hendra M ini baru penghitung pajaknya menggunakan tarif PPh umum pasal 17. Jadi dihitungnya seperti itu ya, kawan pajak ya. Dihitungnya nanti orang pribadi 7 tahun, ya. Badan PT ya berupa PT 3 tahun, berupa koperasi, CV, firma, BUMDes dan BUMDesma adalah 4 tahun. Dihitung dari kepemilikan NPWP atau dihitung dari tahun 2018 jika di tahun 2018 sudah memiliki NPWP. Gitu. Ya, semoga ya diskusi ini juga menjawab beberapa pertanyaan dari kawan pajak, dan ada beberapa pertanyaan yang juga sudah dibalas oleh Tax Army ya. Sarang kami di sini ya, ada Pak Yuda, ada Pak Lintang, Pak Dwi Langgeng ya, ada juga Pak Iqbal ya, Pak Eko dan Pak Rumadi. Terima kasih semuanya. Dan kami sampaikan juga di sini terima kasih banyak atas atensi yang telah diberikan ya. Jangan lupa ikuti tes live berikutnya. Harapan kami acara ini bisa bersama-sama ya, kita semua belajar dan menemukan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh. Betul banget. Dan kami sampaikan juga di sini, apabila ada teman-teman media yang mengikuti tes live ya sore hari ini, mohon izin agar tidak mengutip pernyataan kami di sini. Memang besar harapan kami kegiatan tes live ini ya dapat meningkatkan pemahaman perpajakan masyarakat, termasuk juga teman-teman media. Namun sekali lagi tidak untuk dikutip. Baik ya, karena sudah 30 menit tak terasa nih ya. Cepat banget ya, Kak, ya. Iya, saya Imaduddin Zauki bersama Jihan Isma Wardani. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak, dingin loh. Iya dingin ya. Pertanyaannya bagus loh, menurut aku pertanyaannya bagus loh. Aduh. Wah, hangat banget.